Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan sesuatu yang positif yang insya Allah akan membangun kita dalam proses belajar mengajar ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Tugino SPD MPD. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada pemateri kita yaitu Bapak Tugino SPD MPD untuk menyampaikan apa itu budaya positif kepada kita semua. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di saat ini bisa hadir dengan Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu yang bisa menyempatkan waktunya bersama saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Jadi di sini kami dituntut untuk membuat aksi nyata untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi budaya positif, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Atau budaya-budaya positif apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah Bapak Ibu? Pilihnya di positif saja deh. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa angkat tangan yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari budaya positif sekolah yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu selama ini. Ya, Ibu Semi, datang tepat waktu. Boleh? Mungkin ada lain? Ya, kalau tidak ada, bagus sekali jawaban dari Bapak Ibu. Itu adalah salah satu budaya positif yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang budaya positif itu sendiri. Ya, sebenarnya budaya positif itu apa sih? Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu lingkungan yang mendukung murid untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Lingkungan ini ditandai dengan adanya hubungan yang saling menghormati dan menghargai serta adanya nilai-nilai positif yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah. Jadi di sini yang menerapkan budaya positif itu bukan hanya siswa, Bapak. Kita semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua murid, itu semuanya akan dituntut untuk menerapkan budaya positif. Bukan cuma satu saja yang menerapkan, harus kolaborasi antara semua warga sekolah. Sekarang kita lihat konsep inti budaya positif. Dalam konsep budaya positif ini, ya Bapak Ibu, ada 8. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai kebajikan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jika semua hal ini terpenuhi, ya, maka akan budaya positif itu akan terjadi yang sangat baik untuk saya. Sekarang kita bahas satu persatu. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah suatu perubahan cara pandang tentang bagaimana belajar itu terjadi. Paradigma belajar tradisional berfokus pada guru sebagai sumber pengetahuan, sedangkan murid sebagai penerima pasif pengetahuan. Paradigma belajar positif berfokus pada murid sebagai agen belajar aktif, sedangkan guru sebagai fasilitator dan mentor. Jadi di sini ada perbedaan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat paradigma belajar tradisional, ya, dengan paradigma selanjutnya, ya. Jadi kalau ketika belajar paradigma belajar tradisional itu guru yang lebih aktif. Selanjutnya contohnya adalah guru menggunakan pembelajaran kolaboratif, murid bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Ya. Berikutnya guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar melalui pengalaman seperti praktikum kunjungan lapangan.
Caranya guru mendorong murid untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi di sini kita dituntut sebelum kita membuat pembelajaran, otomatis kita harus kreatif, inovatif. Kita sudah desain, Bapak Ibu. Kita sudah desain pembelajaran besok yang kita mau sampaikan seperti apa. Malam otomatis kita sudah kerja. Oh iya, tingkat kemampuan siswa saya seperti ini. Besok materinya seperti ini. Ya, kira-kira saya desain media bagaimana supaya anak-anak bisa menerima dengan baik. Disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Cara penerapannya, disiplin positif, buat aturan dan kesepakatan bersama. Tetapkan konsekuensi, berikan pujian, menjalin komunikasi yang baik, jadi contoh yang baik. Ya, jadi di sini kita membuat aturan atau kesepakatan bersama. Salah satunya kesepakatan kelas. Motivasi perilaku manusia. Ya, di sini menurut Dean dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dari berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi supaya tumbuh dari kesadaran hati mereka sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya, jadi mari kita berbuat sesuatu jangan karena imbalan atau karena takut hukuman, karena paksaan. Tapi bagaimana kita mengarahkan anak-anak supaya mereka berbuat sesuatu itu dari hatinya mereka sendiri. Kita cuma menuntunkan. Kita lihat nilai berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi contohnya dari nilai-nilai kebajikan universal ini. Itu adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Lanjut Bu. Ya, sekarang kita masuk ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin Bapak Ibu sekarang bisa berpikir, saya nanti ada posisi keberapa? Saya sebagai penghukum kah? Saya sebagai pembuat rasa bersalah kah? Atau saya sebagai teman buat anak-anak? Atau saya sebagai pemantau buat anak-anak? Atau saya sebagai manajer buat anak-anak? Iya, lanjut Bu. Ya, kita akan melihat penghukum. Seperti apa kita sebagai seorang penghukum? Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika kita menjadi penghukum, sifat kita sebagai penghukum, ketika kita marah, ya,
kondisi otak kita tidak terkontrol Bapak Ibu. Ya, tidak terkontrol ini kita takut. Jangan sampai tangan kita, kaki kita membuat anak itu menjadi luka atau apa. Ya, kita khawatir seperti itu. Dan tidak disadari ketika kita menghukum anak-anak, yang jelas memang mata kita pasti melotot, tangan kita tidak sadar akan tunjuk pasti. Gara-gara kamu, nah, ya kan? Iya, satu kelas jadi ribut. Gara-gara kamu, kelas jadi kotor. Itu menghardik anak-anak, jangan. Pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suara melemas, ya, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Ini mungkin menurut Bapak Ibu bagus, ya, tapi bagus menurut Bapak Ibu, tapi di anak-anak tidak. Karena anak-anak sudah merasa bersalah. Lanjut. Sekarang kita lihat pemantau. Posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Ya, lanjut Bu. Sekarang terakhir manajer. Manajer adalah, ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di sini posisi manajer untuk pemantau, ya, dengan teman itu tidak masuk di karakter manajer ini, Pak Ibu. Tapi setelah ketika dia posisi di manajer, dia bisa posisi teman itu seperti apa, harus seperti apa dengan anak-anak, ya. Pemantau bagaimana saya bisa mengkondisikan anak-anak seperti apa. Tidak hanya sifat pemantau saja yang dia terapkan, tapi di sini ketika kita sudah di posisi manajer, ya Bapak Ibu, semua permasalahan atau semua kegiatan kita akan melakukan sesuatu itu kita berpikir dulu. Ya, kita cerna dulu permasalahannya seperti apa, nanti penyelesaian seperti apa, supaya orang lain itu tidak tersinggung, orang lain itu tidak marah. Nanti di manajer inilah tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Ya, jadi pencapaian kita adalah tujuannya untuk mencapai posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya adalah kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan terakhir kebutuhan penguasaan. Nah, kita bahas satu lagi Bapak Ibu. Ya, kita lihat kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar yang paling penting. Manusia harus memenuhi kebutuhan hidup ini agar dapat hidup dan bertahan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tidur. Lanjut. Berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini penting untuk kesehatan mental dan emosional manusia. Manusia membutuhkan rasa dicintai, diterima, dan dimiliki. Hubungan yang bermakna dengan orang lain. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui hubungan keluarga, teman, atau komunitas. Kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini penting untuk kebahagiaan dan kepuasan hidup. Manusia membutuhkan rasa senang dan bahagia untuk menjalani hidup dengan penuh semangat.
Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui berbagai cara seperti melakukan kegiatan yang menyenangkan, menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai atau membantu orang lain. Jadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu jangan lupa anak-anak ini kan di masa usia-usia mereka bermain, ya. Jangan selalu didoktrin atau Bapak Ibu ngejar materi, dipursa sampai anak-anak itu tidak ada kesempatan untuk berpikir atau bermain. Buat mereka lebih senang. Lanjut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan konsep 5 kebutuhan manusia dan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan untuk bertahan hidup, orang tua menyediakan makanan, minuman, dan tempat tinggal yang layak untuk anaknya. Itu yang di rumah. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, orang tua memberi anak kebebasan untuk memilih kegiatan yang mereka sukai. Masing-masing anak seperti di kelas juga 30 siswa di saya itu mereka punya karakter sendiri-sendiri. Jadi tugas Bapak Ibu adalah bagaimana bisa menguasai anak-anak. Oh ini karakternya seperti ini karakternya seperti ini. Ya, jadi kadang Bapak Ibu memaksakan seperti misalkan hobi saja. Ketika anak ini hobinya menggambar, ini menyanyi, tapi ibu paksain anak yang menggambar ini harus menyanyi, tidak bisa Bapak Ibu. Karena memang dia tidak hobi, mau dipaksain kayak apapun tidak bisa. Saya juga sama. Ya, saya hobi menggambar, saya nggak suka menyanyi dari dulu. Ya, ketika dipaksa untuk nyanyi, saya nggak akan bisa. Kebutuhan penguasaan, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuannya. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih adil bagi semua orang. Jadi saya mengharapkan bisa menerima seperti itu. Lanjut Bu. Keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati tersirat dan tersurat oleh seluruh warga kelas, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas merupakan landasan bagi warga kelas untuk berperilaku dan bertindak secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Bu. Keyakinan kelas memiliki beberapa fungsi antara lain menjadi pedoman bagi warga kelas untuk berperilaku dan bertindak secara positif, menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai antar warga kelas, membantu siswa untuk mengembangkan karakter yang baik. Dari keyakinan kelas sebaiknya dibuat secara bersama-sama oleh seluruh warga kelas, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Hal ini bertujuan agar keyakinan kelas dapat diterima dan diimplementasikan oleh seluruh warga kelas. Ya seperti yang saya sampaikan pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi keyakinan kelas kita buat bukan dari guru saja, tapi siswa juga harus tahu. Ya sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah model disiplin positif yang dikembangkan oleh Restorative Justice International. Model ini berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat perilaku salah, bukan pada hukuman. Jadi yang seperti saya contohkan tadi, ketika anak mempunyai kesalahan atau pelanggaran, nah dengan cara segitiga restitusi inilah kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik tanpa menyakiti pelaku atau anak, tanpa merugikan anak, tanpa membawa dendam buat anak. Ya, dengan cara ini anak bisa menerima kesalahannya itu dan bisa merubah dari kesalahan-kesalahan itu, ingin memperbaiki yang datang dari hati sendiri. Lanjut. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas. Langkah ini bertujuan untuk membantu siswa merasa dihargai dan dihormati. Meskipun mereka melakukan kesalahan, guru dapat ini dengan penguatan positif dan menunjukkan bahwa mereka masih percaya pada siswa. Jadi dipanggil anak itu baik-baik, ya, merasa mereka itu dihormati, dipanggil baik-baik, kita bicara baik-baik. Jangan langsung ditodong. Kamu ini nggak buat tugas begini-begini, jangan, dipanggil baik-baik. Ya, nanti ada contohnya, saya ada videonya. Lanjut Bu. Validasi tindakan yang salah. Langkah ini bertujuan untuk membantu siswa memahami bahwa tindakan mereka telah menyakiti orang lain. Guru dapat melakukan ini dengan mendengarkan siswa dengan penuh perhatian dan membantu mereka melihat konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi di sini Bapak Ibu kita membuat
menanyakan sesuatu sehingga siswa itu mereka memahami bahwa mereka berbuat salah, tapi tidak kita sepenuhnya menyalahkan, tidak. Ya, lanjut tuh. Menanyakan keyakinan. Langkah ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan rencana untuk memperbaiki kesalahan mereka. Guru dapat melakukan ini dengan mengajak siswa untuk memikirkan bagaimana mereka dapat memperbaiki hubungan yang rusak dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama di masa depan. Ya. Nanti kita bisa lihat contohnya aja di video. Ayo berikut Bu. Nah, ini adalah video salah satu segitiga restitusi yang saya buat. Iya, tadi Bapak bicara tentang dari masyarakat. Katanya kamu habis bertengkar sama SM. Iya Pak. Bapak Ibu, sebentar, ini adalah kasusnya Ziel, ya. Ada temannya Faiz menyontek hasil kerjanya, kerja ulangan. Dan tugas-tugas dia sudah sering. Faiz ini memang sering lihat tugas-tugasnya Ziel atau ulangannya Ziel. Jadi Ziel merasa kesal karena sudah buat tugas capek-capek, ulangan mikir capek-capek, Faiz tidak bisa nyontek dan Ziel tidak terima. Akhirnya dia marah-marah, maki-maki Faiz dan menggebrak meja. Makanya kita panggil, gini loh cara menyelesaikannya. Kira, betul? Dia kesel sih. Kenapa Sir? Faiz terus-menerus mencontek hasil kerjaan saya, bukan PR, tugas sudah selalu dicontek. Oh gitu. Ya wajarlah Bapak marah dan kesel. Jika Bapak memposisi seperti kamu, Bapak berubah seperti itu yang sama. Ya. Lalu apa yang kamu lakukan pada Faiz? Saya marah Kak, saya maki-maki dia dan tanpa sadar saya Oh gitu. Tapi kamu berbuat begitu pasti ada alasannya. Ya Kak, maksud saya diam saja. Saya sudah berusaha payah mencari jawabannya, sementara Faiz hanya mencontek kesetiaan saya dari usaha. Ya, masalah kalau kamu merasa marah karena hasil kerja kamu itu saya Faiz, Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari buruk dari usaha kamu untuk Faiz. Ya, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai berbeda. Apakah sesuai dengan kesepakatan yang kamu lakukan? Tidak Kak. Menurut kamu tindakan apa yang mengarah? Saya memaki akan Ya, betul. Menurut kamu atas sama teman itu betul atau tidak menurut kamu? Iya, sangat penting ya. Ya, menurut kamu penting. Jadi dengan apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang marah? kalau sudah sadar Kak. Kamu merasa bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar untuk teman-teman saya. Kalau ada yang mencontek, saya akan melakukan di rumah pelajaran atau wali kelas saya Pak. Nah, dia lepas tadi ya. Jadi kita semangat. Ya, sekarang sedang kembali ke kelas. Boleh ngomong ya? Iya, betul. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, dengan kesepakatan kelas kita yang kita buat, anak-anak akan sadar. Kita akan tanyakan setelah membuat kesalahan itu kesepakatan apa yang dia langgar dan kesepakatan kelas yang kita buat. Anak-anak akan tahu sendiri, ya, menghargai atau menghargai teman lain. Dia tadi menunjukkan bahwa saya melanggar kesepakatan kelas yaitu tidak menghargai temannya. Nah, di situ. Nah, ada kasus yang kedua. Kalau Pak, Gimana keadaanmu? baik. Sudah tahu apa belum? Sudah Pak. Sudah tahu nggak paling ke sini? Sudah tahu. Tadi Dina datang ke sekolah jam berapa? Jam 3 Pak. Jam berapa? Kalau pulang sekolah saya kira tanya Pak. Jadi kita kalau datang sekolah ya, kira-kira datang lambat sekolah itu baik atau tidak? Tidak baik. Tidak. Masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang kita buat di awal masuk kelas 6? Pak, Masih ingat ya? Apa itu? disiplin dan tepat. Disiplin. Bila yakin disiplin dan tepat waktu itu bisa membuat kita lebih baik atau membuat kita ya sekarang apa yang kita lakukan supaya bila tidak mampu lebih awal dari kapan pagi. Nah, bagus saran ini kalau ada saya
mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang lebih baik, anak yang bisa disiplin waktu dan gimana ya. Oke, terima kasih ya saya. Bila sekarang boleh bisa kembali ke kelas. Ya, terima kasih ya. Ya, kasus kedua adalah datang terlambat. Ini memang sering dilakukan oleh Zabila. Jadi saya mengambil ini sampel yang biasanya mereka lakukan misalnya di kelas saya. Jadi saya bukan mengada-ngada. Memang kalau Zabila ini sering terlambat, bahkan sampai Senin pun tugas harian dia tidak nyadar. Dia datang terlambat. Karena apa? Saya tanyakan permasalahan main HP loh. Dia sering main HP sampai tidur larut malam. Makanya saya kasih solusi seperti itu supaya main HP dibatasin, supaya tidur lebih nyaman, pasang alarm. Ya. Setelah melakukan segitiga restitusi, ini pernyataan dari mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sia from class 6B. I am very happy to be invited by the teacher to discuss how to control myself from anger due to my friend's behavior. I have to learn a lot to be patient and to respect my friends. Itu pernyataan dari Zia, dia lebih akan menghormati temannya. Dan ini pernyataan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buat. Saya siswa kelas 6 SD Negeri 3 Wibita. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan Pak Tugina untuk memahami dan menyelesaikan masalah saya sendiri dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dua contoh segitiga restitusi yang saya sudah terapkan di kelas saya, dan saya akan berusaha untuk mungkin siswa-siswa saya yang membuat kesalahan atau pelanggaran, saya akan menyelesaikan masalahnya dengan 3 cara segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengambil hikmah dari kegiatan ini dan bisa menjalankan atau melaksanakannya dalam kegiatan Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Mungkin sampai di situ materi yang saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak Ibu, dan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan aksi-aksi nyata yang saya akan lakukan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas, yang untuk kesepakatan kelas ini kita akan membuatnya sama-sama dari Pak Guru dan kalian. Seperti yang kemarin kita berikan buat kalian, bahwa hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, dalam proses kesepakatan kelas ini, Pak Guru akan bagikan kertas-kertas ini satu orang satu. Ya. Jadi nanti satu siswa menuliskan kesepakatan kelas apa yang kalian maukan. Satu saja, ya. Setelah kalian tulis, boleh kalian tempel, yang sudah selesai boleh tempelkan di papan tulis. Ya. Setelah itu, kita akan lihat kesepakatan kelas apa yang kita dapatkan. Ketika kita nanti mendapatkan kesepakatan kelas yang sama, ya, dari si A dan si B, dari Vino ataupun dari Vina sama, kita ambil salah satunya. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita buat kesepakatan kelas, kita dilarang atau tidak boleh menggunakan kata-kata yang nuansanya negatif. Kata larangan tidak boleh. Nah, ya, kita akan menggunakan kata-kata yang baik. Oke, anak-anak paham? Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, Pak Guru bagikan kertasnya. Satu orang satu. Boleh kalian tulis. Ya. Oke, ya sudah, boleh siapa ya?
banyakkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Seperti awal tadi saya katakan bahwa ketika ada keyakinan kelas yang sama, kita menggunakan salah satu untuk mewakili, ya kan? Ya, kita ambil dari ujung sini dulu deh. Silakan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah menghargai atau menghormati guru. Baik atau tidak? Kita ambil. Oke, kita ambil satu. Ya. Nanti ketika ada yang sama, kita nggak ambil ya. Yang kedua, kita ambil warna pink. Menghindari pemalakan dan pembulian. Kita ambil. Nanti kita ambil warna putih. Seragam siswa harus rapi dan disiplin. Ambil. Dan lagi warna merah. Itu. Dan bersihkan kelas. Bersihkan kelas. Yang berikutnya kita warna pink. Datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya kita ambil warna. Jika ada guru di depan harus menghormati. Siapa yang menghormati juga? Jadi kita ada. Jika ada guru kita misalkan. Berikutnya kita lihat, kita harus menghargai guru yang sedang kita ada dari sana kita sampai sini juga. Bertukar sebelum dan sudah belajar. Kita di sana. Oke, selanjutnya, kita bekerja sama saat kerja kelompok. Ya. Ini atas ya. Selanjutnya kita lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Belajar lagi kan ini menjaga kebersihan kelas komunitas sekolah. Tidak ada. Kita sini. Selanjutnya sekolah lagi harus merapikan rambut. Kalau kalian nggak mau dari diri kita ada kesempatan untuk kelas menghargai guru yang ada di daftar. Artinya menjaga nama baik sekolah. Ya, sekolah ya, sekolah. Oke, kita lanjutkan lagi. Menjaga kebersihan sekolah sama. Sama kayak tadi ya. Nanti kita lihat menawar tanaman yang ada di kelas. Selanjutnya menghargai teman yang berbeda agama. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Oke, sudah terbiasakan. Selanjutnya kita lihat berinteraksi dengan teman. Ini harus berbeda agama. Oke. Selanjutnya hindari malah tidak ada kemudian membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya menghargai tiga kelas, menghargai guru yang ada di kelas, mengerjakan tugas yang bikin dulu. Waktu ya, bersama saya. Oke, saudara. Misalnya menghindari penolakan kemudian. Balik kepada teman. Tidak. Ya, oke. Harus menggunakan seragam yang rapi. Pakaian harus rapi. Nah, sekarang kita sudah dapatkan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita, ya. Keyakinan kelas kita ada kita hitung sama-sama. Ada 11 keyakinan kelas kita sekarang, ya. Kita perlu bacakan ya. Perlu diingat, perhatikan. Pak Guru bacakan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Menghargai atau menghormati guru, menghindari pemalakan dan pembulian. Seragam siswa harus rapi dan disiplin. Membersihkan kelas, datang ke sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bekerja sama saat kerja kelompok, mengerjakan tugas tepat waktu. Siswa laki-laki harus merapikan rambut, merawat tanaman yang ada di kelas, dan terakhir adalah menghargai teman yang berbeda. Dan yang berapa itu? Ada 11 keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas yang kita buat, kalian harus menerapkannya. Nanti ada konsekuensi yang kalian harus lakukan ketika kalian melanggar keyakinan kelas. Ya. Oke, siap? Sudah paham semuanya? Ya. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini kita bisa membuat kelas kita lebih efisien, lebih bagus lagi dari kemarin-kemarin. Ya, kita lebih rapi, lebih disiplin, lebih
tanggung jawab, lebih menghargai teman-temannya. Ya, oke, mungkin sampai di sini saja dulu kami sampaikan. Kita membuat keyakinan kelas kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke ya.